Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan teman-teman, nama aku Lili. Hari ini kita akan belajar PLSBD. Dan sekarang Lili akan menceritakan cerita rakyat dari NTT. Nah, cerita rakyat ini judulnya adalah Laku Leik dan Onu Muti. Jadi sekarang persiapkan buku catatan dan alat tulismu, sehingga cerita yang akan Lili sampaikan kamu bisa tulis ya. Oke, mari kita masuk ke ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang memerintah di daerah Belu. Seorang raja ini merupakan raja yang bengis, jahat, dan dia sangat senang berburu dan bermain judi. Raja ini bernama Lakuleik, dan istri dari raja ini adalah Naifeto. Pada suatu waktu, Raja Lakuleik hendak mengadakan perjalanan berkeliling kerajaannya. Perjalanan seperti ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, teman-teman. Waktu raja hendak berangkat, ia berpesan kepada Naifeto, istrinya. Naifeto saat itu sedang hamil tua. Lalu raja berkata kepada istrinya, "Jika engkau nanti bersalin dan bayinya perempuan, maka rawatlah dia baik-baik. Tetapi jika bayinya laki-laki, maka bunuhlah dia dan kuburkan di bawah tangga rumah ini." Wah, kita bisa lihat ya, bahwa raja ini tidak mau memiliki anak laki-laki. Dia maunya memiliki anak perempuan. Kira-kira teman-teman, apakah kamu tahu kenapa dia tidak mau memiliki anak laki-laki? Alasannya adalah karena Raja Lakuleik tidak mau anaknya nanti merebut kerajaannya. Karena kan biasanya anak laki-laki yang akan meneruskan kerajaan dan akan meneruskan kehebatan seorang raja di kerajaannya. Lakuleik tidak mau posisinya digantikan oleh anaknya. Makanya dia berkata kalau laki-laki, bunuhlah dia dan kuburkan di bawah tangga. Beberapa minggu kemudian, setelah raja pergi, istrinya, Naifeto, bersalin melahirkan. Bayinya ternyata seorang anak laki-laki yang tampan. Anak itu diberi nama Onimuti. Nah, teman-teman, ternyata anaknya adalah laki-laki. Bagaimana? Apakah istrinya atau Naifeto mau membunuh anaknya atau tidak? Coba teman-teman tebak. Ingat yang pertama kali saat raja ingin pergi berkeliling kerajaannya. Dia berpesan bahwa jika anak laki-laki harus dibunuh dan dikuburkan di bawah tangga. Tetapi sebagai seorang ibu, Naifeto tidak sampai hati untuk berbuat demikian. Dia tidak sampai hati untuk membunuh anaknya sendiri. Lalu, Naifeto mencari akal dan dia membunuh seekor anjing, lalu menguburkannya di bawah tangga rumah sebagai pengganti Onimuti. Sedangkan Onimuti sendiri diserahkan kepada adik raja yang bernama Veto Ikun. Nah, Veto Ikun inilah yang mengasuh dan merawat Onimuti. Rahasia itu terus disimpan dan raja pun tidak mengetahuinya. Hingga pada suatu hari, Onimuti bersama seorang temannya yang bernama Onemea bermain gasing di dekat istana Raja Lakuleik. Dan pada suatu lemparan ternyata gasing Onimuti meleset
dan mengenai kepala seorang nenek yang sedang menjemur kacang hijau. Nenek itu pun sangat marah. Lalu ia mengadukan nasibnya kepada raja dan membuka rahasia siapa sebenarnya Onimuti itu. Wah, ternyata nenek ini yang membongkar rahasia itu, teman-teman, karena kekesalan dia kepada Onimuti saat Onimuti bermain dan mengenai kepala nenek itu. Lalu bagaimana selanjutnya kejadiannya? Apakah kalian penasaran? Tetap dengarkan baik-baik ya. Mendengar cerita dan pengaduan nenek itu, maka raja membuat rencana untuk membunuh Onimuti. Nah, karena dia menganggap bahwa anaknya tersebut adalah saingan ahli warisan kerajaan. Maka sejumlah pemburu dikumpulkan raja-raja. Ya, raja mengumpulkannya dan mereka merencanakan untuk berburu. Raja meminta Onimuti dan Onemea ikut serta dalam pemburuan ini. Mereka pergi dan membawa peralatan untuk berburu. Mereka juga tidak lupa untuk membawa bekal mereka untuk berburu. Kedua anak ini pun berangkat bersama rombongan. Masing-masing mereka membawa seekor ayam jantan. Tepat pada waktu yang telah direncanakan, maka rombongan tersebut berangkat ke hutan. Hari sudah mulai malam. Ketika rombongan itu tiba di hutan, raja menyuruh Onimuti dan Onemea tidur di dalam lopo, sedangkan yang lainnya tidur di luar. Wah, ini taktik raja ya. Dia menyuruh Onimuti dan temannya tidur di lopo, sedangkan rombongan pemburu lainnya disuruhnya tidur di luar. Apa yang akan dilakukan raja ya? Mari kita lihat. Ketika semua orang sudah tertidur, raja merangkak masuk ke dalam lopo. Lalu ia memenggal kepala Onimuti. Pagi-pagi benar, Onemea terkejut saat dia bangun. Dia berteriak histeris karena dia melihat mayat Onimuti dengan kepalanya yang terpisah. Dan rombongan pemburu pun ketakutan, panik, karena tidak seorang pun mereka mengetahui siapa yang membunuh Onimuti. Lalu, sebelum rombongan mereka berangkat untuk berburu, Onemea mengikatkan ayam jantan Onimuti yang pada waktu itu dibawa oleh Onimuti. Onemea mengikatkannya di pergelangan tangan mayatnya Onimuti. Lalu kembalilah Onemea membawa berita itu. Berita ke Muti. Nah, orang tua angkat Onimuti adalah Vetouikun atau adik raja. Saat Vetouikun mendengar hal tersebut, dia sangat sedih. Dia menangis dan berdoa. Pada malam berikutnya dia bermimpi. Di mimpinya itu, dia menemukan mayat Onimuti. Dan mayatnya ini membusuk di tengah hutan. Keesokan harinya, ia mengajak saudara-saudaranya. Vetouikun mengajak saudara-saudaranya untuk mencari mayat Onimuti. Ternyata mimpi Vetouikun itu benar. Mereka cepat menemukan mayat Onimuti dan masih ada ayam jantan yang terikat di pergelangannya. Lalu Vetouikun mengajak saudara-saudaranya untuk berdoa dan memohon kiranya Onimuti bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan setelah 4 kali mereka berdoa, Yang Maha Kuasa mengabulkan doa mereka. Sehingga Onimuti balik ke rumahnya
dan dirawat sampai ia tumbuh menjadi anak yang dewasa. Sekarang, Onumuti telah tumbuh menjadi anak yang dewasa. Tetapi sampai sejauh ini, kesenangan Raja Lakuleik untuk berjudi dengan menyambung ayam tidak pernah berhenti. Dia sangat suka dengan judi itu. Maka pada suatu hari, Onumuti membawa ayam jantannya untuk disabung dengan ayam jantan raja. Dalam persabungan itu, ternyata ayam jantan Onumuti menang dengan taruhan yang besar. Semenjak itu, pertarungan antara Raja Lakuleik dengan Onumuti terus berlangsung, dan kemenangan berada di pihak Onumuti. Dia selalu menang melawan Raja Lakuleik. Dan pada akhirnya, Raja jatuh bangkrut, lalu hidup melarat dan ia pun meninggal dunia. Sebaliknya, Onumuti menjadi kaya dan terkenal. Oleh karena itu, rakyat mengangkat Onumuti menjadi raja. Dia akan menggantikan ayahnya yang bengis itu. Sejak itu, orang-orang Belu percaya, dan semua orang dimanapun percaya bahwa orang yang jahat, orang yang bengis akan selalu kalah dan terkutuk. Tetapi orang yang jujur selalu menang dan diberkati. Oke, teman-teman, demikian cerita rakyat NTT, terkhususnya cerita rakyat dari daerah Belu dengan judul Lakuleik dan Onumuti. Semoga teman-teman bisa menangkap ceritanya ya dan bisa mengambil hal positifnya. Sampai bertemu di Zoom dengan wali kelasmu. Bye-bye.